Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan dari kelas B. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri alias Cosnalogina Adisani dan juga saya. Saya Muhammad Tarik Mustaqim. Dan juga ada rekan saya Rido yang berhalangan hadir. Nah, untuk hari ini kami akan mempresentasikan cetak biru rekayasa perangkat lunak untuk sistem pemesanan jasa pernikahan Prismatic Organizer. Sistem ini dirancang sebagai solusi digital untuk mengatasi kendala operasional pada manajemen pernikahan konvensional. Jadi mari kita lihat kebutuhan sistemnya. Teman-teman, di slide kedua ada rangkuman kebutuhan sistem IFF dan INF. Nah, untuk kebutuhan fungsional IFF berfokus pada modul katalog paket dan akun multi-aktor, transaksi, terintegritas, DP, kris, otomatisasi invoice, serta panel dashboard opsional dan fitur chat real time. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional, ada INF. Nah, di sini dari segi kinerja, waktu muat halaman di bawah 3 detik untuk 50 transaksi simultan. Dari segi keamanan, menggunakan hashing password, protokol HTTPS, dan akses berbasis RBAC, serta keandalan berupa server Optane 99% dan daily backup. Untuk selanjutnya ada di slide ketiga, yaitu arsitektur interaksi. Baik, untuk di slide ketiga, sistem Prismatic Organizer memetakan secara terstruktur 3 aktor utama. Yang pertama ada klien. Nah, di ranah transaksi, melihat katalog, membuat pemesanan custom, membayar, dan memberi ulasan. Yang kedua ada karyawan. Di ranah operasional, verifikasi, pembayaran, lalu ada perbarui status acara, dan juga berkomunikasi dengan klien. Untuk bagian ketiga di sini ada admin, di mana di ranah manajemen pusat, ada pengelola master katalog, akun pengguna, dan laporan penjualan. Lalu ada di slide keempat. Untuk di slide keempat ada perjalanan klien. Di slide keempat ini ada di fase ke-1 ada orientasi, yang mana klien menginput data profil awal pernikahan, divalidasi sistem, lalu disimpan ke database. Di fase keduanya ada autentikasi. Proses login untuk semua aktor, di mana sistem memverifikasi kredensial dan database dan memberikan hak asasi sesuai role. Nah, untuk bagian ketiga ada fase ketiga, pemesanan paket. Nah, untuk di sini saat klien memesan, sistem langsung memperbarui status tanggal dan di database untuk mengunci jadwal otomatis agar tidak terjadi bentrok. Lanjut teman-teman, untuk ada di bagian slide kelima ada operasional backend. Oke. Untuk di slide kelima ini, yang pertama ada eksekusi pembayaran, yang mana klien menginput data pembayaran, divalidasi sistem, dan disimpan aman ke database. Yang kedua ada verifikasi otorisasi. Jadi karyawan menarik data dari database, memvalidasi bukti transfer, lalu memperbarui status pesanan secara real time. Yang ketiga ada komunikasi chat. Nah, di sini ada pesan antara klien dan karyawan langsung disimpan dan memicu notifikasi 2 arah. Yang terakhir di sini ada kelola paket pusat, yang mana admin memiliki otoritas penuh mengubah paket atau akun, di mana data langsung dienkripsi ke database. Nah, mungkin ada di slide ke-6, ada fondasi relasional, yang mana seluruh logika bisnis tadi ditopang oleh struktur data yang kokoh pada kelas diagram ini. Entitas ini seperti user, order, payment, review, dan package dirancang untuk mewujudkan integritas basis data absolut. Penerapan Forgen Key yang ketat antar kelas ini berfungsi mengamankan relasi data, menindakkan redundansi, serta mencegah risiko double booking jadwal atau armada langsung dari lapisan basis data. Selanjutnya ada di slide terakhir, ada nilai bisnis dan kesimpulan transformasi.
Nah, sebagian kesimpulan, cetak biru Prismatic Organizer menawarkan 3 nilai bisnis utama. Jadi yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua ada transparansi dua arah, yang ketiga ada keamanan dan skalabilitas. Nah, untuk yang pertama ada efisiensi operasional. Di sini mengubah percatatan manual yang rawan selip menjadi otomatisasi digital terintegritas dari pre-order hingga invoice. Yang kedua ada transparansi dua arah, yang mana klien dapat memantau status pesanan secara real time dan karyawan memilih panel kendali terpusat. Yang ketiga ada keamanan dan skalabilitas, yang mana pembatasan akses RBAC menjaga kerahasiaan data pernikahan sekaligus memastikan infrastruktur siap untuk ekspansi digital di masa depan. Sekian untuk pemaparan dari PowerPoint. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Bang mengenai programnya. Kepadanya saya persilahkan. Oke, di sini saya mau menjelaskan dulu main interface atau interface awal, dimana kita bakal review satu persatu. Nah, di sini di atas sini kita ada klien portal untuk pelanggan yang udah punya akun ataupun belum juga bisa daftar di sebelah sini atau nanti di box login. Ada juga untuk employee atau karyawan, dimana nanti perbedaannya untuk masuk itu ada di beberapa akunnya. Kemudian ada button Android untuk mendownload aplikasi berbentuk APK atau berformat untuk aplikasi mobile Android. Nah, di sini ada button juga, ada lihat paket, di mana nanti akan masuk ke bawah, akan masuk ke tampilan pilihan paket yang tersedia. Adapun konsultasi gratis, di mana nantinya klien akan bisa langsung menghubungi admin untuk berkonsultasi gratis, bertanya tentang paket-paket ataupun hal-hal lain yang sekiranya memang dibutuhkan. Nah, di sebelah bawahnya ada kami sediakan button untuk mendownload aplikasi Android. Sayangnya untuk format iOS atau untuk iPhone kami belum bisa membuatnya. Nah, untuk sebelah sini ada pesan atau apa ya namanya? Review yang sudah diberikan oleh uh, beberapa klien atau pelanggan yang nantinya bisa dan akan bertambah di sini. Nah, untuk di sebelah bawahnya ada juga pilihan paket yang tersedia. Ada dari paket satu, ada yang golden, silver, ada juga yang lain-lainnya. Ada juga fitur untuk custom. Nah, untuk fitur custom ini nantinya akan menawarkan paket-paket yang diinginkan, dan jadi pelanggan itu bebas memilih apa yang mereka mau, kayak tempatnya, makanan, atau hal-hal lain. Nah, kami juga tidak lupa menambahkan tag seperti terpopuler ataupun hal-hal lainnya. Nah, untuk lebih ke bawahnya lagi, ini hanya kata-kata yang menjelaskan bahwa kenapa wedding organizer ini terpercaya gitu. Nah, di bawahnya ada eh, alamat operasional yang langsung terkoneksi ke Google Maps, dimana nantinya ada juga peta di sebelah sini Google Maps dengan alamat yang lebih detail. Nah, ada juga WhatsApp yang bisa dihubungi, email, sosial media, dan jam operasional, di mana pastinya konsultasinya tidak bisa dipakai lewat web, atau jam operasional yang memang dikhususkan untuk pengguna yang mengakses web. Oke, pertama kita bakal masuk ke klien portal. Sorry. Oke, kita masukkan
email address dan passwordnya, kemudian kita tekan login. Nah, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini, dimana ini pop up untuk menyambut. Nah, kita sudah sampai di dashboard utama. Di dashboard utama ini ada beberapa detail atau beberapa fitur yang kami tambahkan. Nah, pertama ada total pesanan, di mana total pesanan ini adalah pesanan yang dibuat oleh klien atau pengguna. Nah, kemudian ada total dibayar. Nah, total dibayar ini adalah total uang yang memang sudah dibayar atau pembayarannya sudah disetujui oleh admin. Nah, sekarang ada fitur di sebelah kanannya, itu ada 60 hari menuju hari H. Kenapa sih 60 hari menuju hari H? Nah, karena ini tuh sebagai pengingat atau penanda berapa hari lagi acara atau pernikahan dari klien itu akan dilaksanakan. Nah, kami juga tidak lupa menambahkan hubungi CS kapan saja di sini untuk klien memudahkan interaksi dengan employee atau dengan karyawan. Nah, ini banner khusus untuk memberitahu upcoming event atau event yang akan datang, acara yang akan datang, lengkap dengan lokasi, berapa hari menuju pernikahan, dan tanggal pernikahan yang akan dilaksanakan. Di bawah juga ada pesanan terbaru. Nah, di sini nanti akan ada list pesanan-pesanan yang memang dibuat oleh klien. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke pesan paket. Nah, pesan paket ini banyak pilihannya. Salah satunya paket 1 atau paket 3, dimana nantinya fitur-fitur atau menu-menu yang sudah ada itu paket-paket ini berisi beberapa keunggulan atau benefit yang klien beli ketika membeli salah satu paket dengan harga yang pastinya terjangkau dan beberapa kemudahan kayak dekorasi sudah premium, makeup pengantin, dan lain-lain. Tapi kita bakal tes di paket custom atau custom price, karena di sini klien bisa memilih tempat, lokasi, terus make up dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pesanan paket. Nah, di sini kita bakal ditunjukkan untuk memilih hari, tanggal, bulan, dan tahun kapan akan melaksanakan pernikahan. Kita coba di tanggal 7. Kemudian jumlah tamu ini adalah perhitungan, ya nanti klien bisa memilih seberapa banyak sih tamu yang akan diundang. Jadi kita tidak akan setting lagi, cukup kita setting di 100. Nah, untuk lokasi gedung ini bebas diisi dimanapun selama ada di map atau di lokasi terdekat. Untuk nomor HP sendiri ini otomatis dibuat ketika user pastinya daftar. Ketika daftar akan ada opsi untuk mengisi nomor HP. Nah, untuk custom paket di sini kami menyediakan salah satunya pilih venue, di mana untuk sementara kami hanya menyediakan 3 pilihan venue. Kita pilih salah satu. Kemudian ada catering yang bisa kita pilih, ada 300 pak atau 500 pak. Nah, untuk dokumentasi juga pastinya ada dokumentasi foto atau video sinematik juga. Make up pun seperti itu, ada standar, ada premium. Untuk dekorasi disediakan minimalis dan premium. Untuk lagu ada acoustic band atau full band plus MC. Gaun pengantin juga bisa dipilih. Nanti ada opsi gaun standar atau gaun premium. Nah, ada fitur opsional atau add-ons, di mana kalian nanti bisa memilih
mau menambahkan foto booth, undangan digital, atau live streaming. Nantinya pasti akan merubah total harga untuk dibayar klien. Nah, untuk catatan tambahan nih, catatan tambahan ini dibuat khusus, box ini dibuat khusus untuk klien yang mungkin punya request khusus, misalnya kayak tolong dampingi pengantin wanita atau hal-hal lain. Tapi setelah itu, setelah semuanya sudah diisi, semuanya sudah siap, kita bakal langsung lanjut ke pembayaran. Nah, nanti bakal masuk ke pesanan saya dulu, nggak langsung ke apa namanya, nggak akan masuk langsung ke transaksi. Nah, kita bakal pencet dulu bayar sekarang karena statusnya masih menunggu verifikasi. Oke, kita bayar sekarang. Nama pengirim ini bebas, kita setting di sini. Dan metode pembayarannya ada BCA, BNI, dan QRIS. Oke, kita coba dulu pakai ini. Dan untuk bukti transfernya ini wajib dikirim. Kita bakal pasang. Kemudian setelah sudah diisi semua, kita bakal langsung pencet konfirmasi pembayaran. Nah, nantinya statusnya akan berubah menjadi menunggu verifikasi. Kenapa sih menunggu verifikasi? Karena nantinya di sisi admin akan harus mengecek bahwa apakah si paket ini secara pembayaran sudah diisi dengan betul. Takutnya nanti kan ada penipuan atau bagaimana. Nah, tapi sesudah itu, sebelum kita pergi ke sisi employee, kita bakal lihat dulu ada ulasan. Nah, di sini ada ulasan, dimana nantinya bisa yang ditampilkan ini di sini atau chat CS. Misalnya kita coba chat seperti ini. Kita tekan kirim. Ada beberapa bug nampaknya. Kemudian ada di pengaturan. Nah, ini pengaturan lebih ke untuk kebutuhan profil pengguna aja, kayak bisa ganti foto profile, ganti nama lengkap, ganti email, terus tanggal pernikahan, ada nama panggilan dan nama pasangan. Sorry, kita coba ganti ke Nah, ini untuk mengganti nomor HP yang nantinya akan otomatis langsung dipakai di di pilihan paket. Kemudian ada lokasi gedung. Nah, kami juga menyediakan fitur ganti password. Dan ketika sudah, kita bakal langsung pencet simpan perubahan. Dan nanti akan berubah. Oke, kita langsung logout. Oke, berarti itu untuk klien. Oke, kita masuk di dashboard untuk karyawan. Nah, kita bakal disambut dengan beberapa elemen di dashboard ini. Oke, ada pertama ada total klien, di mana total klien ini nantinya menunjukkan seberapa banyak sih akun yang terhubung. Kemudian menunggu ACC. Nah, menunggu ACC ini ada salah satu button atau shortcut ke pembayaran yang perlu diterima oleh pegawai. Nah, kemudian ada verifikasi dari pembayaran. Verifikasi pembayaran, ada kepuasan klien atau rating, dan ada revenue atau chart untuk menunjukkan seberapa banyak yang akan hadir gitu, hasilnya gitu. Kemudian ada upcoming event atau event yang akan datang sesuai seperti tadi yang kita buat di klien. Kemudian ada pesan penting.
semua pesan yang pastinya untuk memberi pesan ke karyawan. Semua aktivitas karyawan kepantau real time ya kak. Oke, kita masuk ke manajemen klien. Nah, di manajemen klien ini ada opsi semua, ada cuman klien yang aktif, ada yang menunggu ACC atau ada yang di blacklist. Nah, kita lihat ada di sini ada blacklist, ada delete. Nah, tapi kita tidak bisa eh, mengatur akun klien. Jadi kita cuma diberi opsi sebagai karyawan itu memblacklist atau mendelete. Oke, kita masuk ke pembayaran. Nah, pembayaran ini adalah data atau pesanan dari klien nantinya. Nah, dimana nanti kita akan verifikasi lalu melihat oh ini udah ada bukti transfer nih. Nah, oke, berarti kita setujui. Tapi selain disetujui ada juga fitur tolak atau batal pastinya. Nah, oke, kita setujui dan oke, yakin ingin untuk ini oke. Berarti sudah ya. Nah, nanti kita akan masuk dan lihat daftar acara. Di daftar acara ini ada dua, ada yang paket custom dan ada paket dua. Nah, nantinya pasti lebih banyak jika klien membuat pesanan atau mungkin lebih banyak klien yang membuat pesanan juga nanti di sini akan banyak. Nah, di sini ada opsi lihat detail. Nah, ini untuk detailnya berbentuk pop up berisi data-data penting dan ada fitur cetak invoice atau bikin struk. Kemudian kita tutup dulu. Ada forum karyawan nih, ada forum karyawan di mana di sini fitur yang kami sediakan untuk karyawan bisa share cerita, curhat atau diskusi sama tim. Misalnya kita bikin pesan. Nah, nanti bakal ada di sini. Kita bisa kasih like, kita juga bisa balas nih. Nah, nanti bakal ada di sini. Untuk pesan selanjutnya ada customer service yang nantinya terhubung sama klien yang pastinya ngasih pesan ke kita. Kayak misalnya tadi ada klien demo chat seperti ini, kita bisa balas. Oke, ini kelola ulasan. Nah, ya ini cuman untuk mengelola ulasan yang dikasih. Kemudian ada pengaturan ya. Pengaturan ini fokus ke mengganti biodata dan kebutuhan keamanan akun lah. Oke, mungkin segitu saja. Kita bakal logout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Torik Mustaqim dari kelompok 7 ingin menjelaskan perihal mobile apps yang kami buat. Mobile apps ini dibuat untuk memudahkan pemesanan dari segi klien. Ini untuk tampilan pertamanya. Klien disuguhkan oleh dua buah kolom, yaitu kolom untuk memasukkan email dari klien, lalu kolom untuk memasukkan password dari klien. Lalu terdapat tombol lupa password yang akan ke redirect ke halaman lupa password. Lalu ada tombol login yang ke redirect langsung ke dashboard. Dan yang paling bawah itu ada tombol daftar akun baru yang ke redirect ke halaman register. Di sini saya contoh pergi ke halaman pendaftaran. Di sini terdapat beberapa kolom yang harus dimasukkan klien untuk mendaftar akun dari aplikasi ini. Mulai dari nama lengkap, email, nomor telepon, password, konfirmasi password, nama pasangan opsional, lalu ada tanggal pernikahan dan lokasi gedung. Di sini saya contohkan di komputer.
Emailnya Corbuzier 123 @pg.smed.id. Nomor telepon bebas. Di sini contohnya kemenangan cokap sport dan biara tanggal 21 August ini memang lulus ada daftar sekarang. Nah, inputan dari pendaftaran klien tadi itu akan terkirim ke dashboard karyawan. Nah, nantinya akun klien yang daftar tersebut akan dikelola langsung oleh karyawan. Di sini langsung kita masuk ke dashboard dari sisi klien. Di sini kita pakai akun yang sudah ada dulu atau yang sebelumnya sudah terverifikasi. Klien 123. Nah, untuk UI-nya klien disuguhkan beberapa fitur-fitur yang pastinya cukup menarik. Untuk sisi kanan atas terdapat 3 fitur, yaitu untuk pergi ke pengaturan, lalu untuk melihat notifikasi yang masuk, selanjutnya untuk pergi logout atau keluar dari akun tersebut. Lalu terdapat animasi seperti tutup tirai untuk menutup dari nama profile, email, nomor HP dari akun tersebut. Selanjutnya jika di slide ke bawah digeser, itu terdapat ucapan selamat datang, lalu menuju hari bahagia atau menuju hari H. Setelah itu terdapat beberapa statistik dari akun tersebut, mulai dari total pesanan, disetujui, selesai, menunggu bayar, atau langsung total dari notifikasi yang belum terbaca. Selanjutnya di section kedua ini terdapat aksi cepat, di mana terdapat tombol yang mengarah langsung ke beberapa halaman yang sering dibuka oleh klien. Seperti buat pesanan, dia akan menuju ke paket, ke daftar paket seperti ini. Lalu upload bukti, dia akan menuju ke daftar pesanan. Setelah itu hubungi CS untuk menghubungi pihak admin atau pihak karyawan. Selanjutnya di section selanjutnya di dashboard utama ini terdapat pesanan terbaru dari klien. Setelah itu ada fitur lengkapnya juga di paling bawah. Terdapat paket wedding menuju ke daftar paket. Untuk halaman daftar paket sendiri itu terdapat filtering di bagian atas, mulai dari jenis, yaitu ada indoor atau outdoor atau premium dan lain-lain. Terus juga kita bisa melakukan filtering terhadap rentang harga dari paket tersebut. Di sini saya contoh dari 16 sampai dengan 36. Nah, yang tersedia nanti hanya ada paket dari rentang harga yang sudah kita tentukan. Di fitur selanjutnya terdapat pesanan. Di sini terdapat daftar pesanan. Contoh di sini kita akan memesan paket 02. Kita masukkan saja rumus standar. Tamu 100. Tidak ada. Nah, nanti paket yang sudah kita pesan tadi akan masuk ke daftar pesanan. Di bagian sini terdapat status proses pembayaran.
mulai dari menunggu, disetujui, hingga selesai. Di sini kita juga bisa melihat detail dari status pesanan kita. Kita juga bisa melakukan pembayaran langsung lewat aplikasi. Di sini terdapat 3 metode, yaitu bisa dari BCA, BNI, atau langsung QRIS. Sini saya coba pakai BCA. Nama pengirimnya contohnya Asep. Lalu klien bisa mengupload bukti pembayaran. Ini contoh informasi pembayaran. Nanti bukti pembayaran tersebut akan terkirim ke halaman kelola pemesanan di dashboard karyawan. Selanjutnya ada fitur yang ketiga, yaitu pembayaran. Sama juga, dia menuju langsung ke daftar pesanan. Lalu ada fitur pesan ke customer service. Di sini langsung tertuju ke layanan chat menuju karyawan. Contoh. Nah, nanti teks contoh ini akan terkirim ke daftar chat atau daftar obrolan di dashboard karyawan. Selanjutnya ada notifikasi. Ini merupakan kumpulan notifikasi yang ada di akun klien tersebut. Selanjutnya ada ulasan. Jika pesanan sudah selesai atau sudah lebih dari tanggal H, maka nanti akan ada fitur untuk menambahkan ulasan dari paket tersebut. Setelah itu ada pengaturan. Di sini klien bisa melakukan editing terhadap profile mereka, mulai dari nama lengkap, nomor telepon, email, nama pasangan, tanggal, atau juga lokasi gedung. Bisa juga untuk mengganti password. Ini untuk tampilan editingnya. Selanjutnya ada tampilan untuk logout seperti ini. Sudah seperti itu. Berarti lanjut ke admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian admin. Di sini untuk menuju ke portal login admin panel, kita bisa memasukkan atau pergi ke path webroot/admin/login.php. Lalu seperti halaman login biasanya, di sini terdapat 2 kolom yang bisa diinputkan oleh user, mulai dari email admin serta password. Setelah itu untuk menuju ke dashboard, user bisa mengklik login sebagai admin dengan catatan email dan password mereka benar. Di sini langsung saja kita coba untuk pergi ke halaman dashboard dari admin panel ini. Kita masukkan emailnya, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini di halaman utama dari dashboard admin ini terdapat beberapa data statistik, yang dimana data-data ini real diambil dari database aplikasi ini. Terdapat total pengguna
yang dimana 4 karyawan dan 20 klien. Selanjutnya admin juga bisa melihat total pesanan, total revenue atau total pendapatan pemasukan. Lalu ada rata-rata rating. Rata-rata rating ini diambil dari tabel ulasan atau tabel review. Setelah itu terdapat riwayat total percobaan login juga. Untuk hari ini terdapat 9 percobaan login ke sisi admin. Lalu 2 login berhasil, 7 login gagal untuk hari ini. Lalu terdapat diagram seperti revenue overview rentang dari 6 bulan ke belakang. Selanjutnya ada diagram untuk status pesanan. Lalu terdapat daftar paket terlaris juga di sini. Selanjutnya ada aktivitas karyawan terbaru dan riwayat login user admin tersebut. Lalu untuk menu setelah dashboard utama terdapat log aktivitas atau aktivitas yang dilakukan oleh karyawan. Jadi kita atau admin bisa melihat action apa saja yang dilakukan oleh karyawan-karyawan tersebut. Di sini contoh karyawan dengan nama aku karyawan baik melakukan akses halaman dashboard.php. Lalu melihat dashboard, mengakses halaman klien, serta beberapa action penting seperti mengirim pesan. Setelah itu menolak pembayaran. Jadi semua hal yang dilakukan oleh karyawan dapat dimonitoring oleh admin dari menu log aktivitas ini. Selanjutnya terdapat manajemen karyawan. Nah, ini tuh langkah selanjutnya setelah melakukan monitoring. Contohnya di sini ada karyawan yang nakal melakukan apapun hal itu yang seharusnya tidak sesuai dengan prosedur. Admin dapat melakukan menonaktifkan user atau menonaktifkan akun dari karyawan tersebut. Nantinya karyawan tidak bisa login ke dashboard karyawan. Lalu admin juga bisa melakukan delete atau reset password akun tersebut dan menambah karyawan baru atau menambah user karyawan baru. Selanjutnya ada database statistik. Ini tuh berguna untuk melakukan analisa terkait pemakaian database aplikasi tersebut, mulai dari total database atau ukuran dari keseluruhan database, terus juga total table atau total record atau pencadangan terakhir yang dilakukan oleh admin. Di sini tercatat semua, mulai dari ini daftar tabel yang ada pada database, ada orders, notification, employee activity, terus review dan lain-lain. Selanjutnya ada manajemen paket. Di sini, nah, manajemen paket ini berelasi langsung ke halaman indeks dari web aplikasi ini. Jadi ini itu merupakan beberapa daftar paket yang tersedia di organisasi
ini. Contohnya di sini terdapat paket 2 yang dimana harganya sebelumnya itu 3,300. Di sini admin dapat melakukan editing jika sewaktu-waktu memang diperlukan. Contohnya kita ganti jadi 3,311. Kita simpan, dan pastinya di halaman utama pun akan sama, harganya akan ikut terganti. Selain itu juga lanjut ke pengaturan. Di sini semua hal terkait yang ada pada landing page atau halaman utama ini, semua informasi terkait perusahaan bisa diubah melalui panel admin ini, mulai dari nama perusahaan. Contohnya di sini Prismatic WO, kita ganti jadi ITG WO. Kita ITG WO. Maka semua string atau semua teks yang mengandung kata Prismatic WO terganti menjadi ITG WO, mulai dari title yang ada di tab, lalu ada di bagian headbar ini. Setelah itu pokoknya semua hal yang mengandung kata Prismatic WO akan terganti menjadi ITG WO. Selanjutnya kita dapat melakukan editing juga terhadap tagline, email perusahaan, nomor telepon, Instagram, sampai dengan alamat. Seperti itu. Lalu kita juga dapat atau admin juga dapat melakukan maintenance jika sewaktu-waktu terdapat perbaikan sementara untuk web aplikasi tersebut. Di sini kita aktifkan maintenance-nya. Jadi jika admin mengaktifkan mode maintenance, maka halaman utama dari web aplikasi ini tidak bisa dikunjungi, atau semua hal terkait pelayanan dari web aplikasi ini tidak dapat digunakan. Nantinya akan ditampilkan dengan halaman maintenance seperti ini. Selanjutnya terdapat menu backup. Di sini untuk admin melakukan backup data dari database. Selanjutnya ada menu profile untuk melakukan editing terkait profile dari admin tersebut, serta jika admin ingin melakukan logout. Selain dari menu profile ini, ada juga terdapat di pojok kanan atas di submenu ketiga.